Soal yang pertama, Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang berperan dalam gerakan pemuda yang melahirkan sejumlah organisasi atau perhimpunan yang menjadi cikal bakal lahirnya semangat persatuan di Nusantara. Muhammad Yamin punya beberapa peran dalam kemerdekaan Indonesia. Saat Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27-28 Oktober 1928, Muhammad Yamin memiliki peran krusial, yaitu A. Menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, B. Mengetik teks Sumpah Pemuda, C. Mengusulkan 5 gagasan dasar negara, D. Menetapkan dasar negara, dan E. Menjadi ketua Kongres. Oke teman-teman semua, fokus pertanyaan pada soal ini adalah peran krusial dari Muhammad Yamin. Dan peran krusial Muhammad Yamin pada saat Kongres Pemuda II adalah yang A. Menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Soal yang berikutnya, setelah BPUPKI selesai menjalankan tugasnya, maka dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat. Hasil sidang PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 antara lain menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh KNIP yang bertujuan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka berdasarkan kedaulatan rakyat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh KNIP adalah berikut ini, kecuali A. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, B. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, C. Membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum, D. Mempercepat pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan E. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah. Oke teman-teman semua, KNIP adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan pada soal ini itu ditanyakan kecuali, berarti yang bukan usaha yang dilakukan oleh KNIP. Nah, jawabannya adalah yang D. Mempercepat pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Soal yang berikutnya, masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya, kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan. Kondisi di atas menunjukkan salah satu indikator kesuksesan demokrasi, yaitu A. Kehidupan kepartean memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. B. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi. C. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. D. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan. E. Otonomi seluas-luasnya dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke teman-teman semua, pada masa demokrasi parlementer itu sering terjadi mosi tidak percaya dari parlemen kepada kabinet, sehingga sering terjadi gonta-ganti kabinet pada masa itu. Dan itu menunjukkan betapa kuatnya peran dari parlemen atau lembaga perwakilan rakyat. Jadi jawabannya adalah yang C. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Soal yang berikutnya, dalam perumusan Pancasila tidaklah dibutuhkan waktu singkat. Selain itu, perumusannya juga melibatkan banyak tokoh, di mana ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara menurut mereka masing-masing. Hingga akhirnya disepakati seperti Pancasila saat ini. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah A. Mengutamakan kelompok mayoritas untuk kepentingan umum, B. Menumbuhkan semangat kebersamaan, C. Semangat berjuang dengan mengharapkan imbalan, D. Membantu orang lain karena terpaksa, dan E. Tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Oke teman-teman, soal ini cukup mudah. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah B. Menumbuhkan semangat kebersamaan. Soal yang berikutnya, pemimpin yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah pemimpin yang berjiwa Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa, yaitu cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.
Sebagai generasi penerus bangsa, apabila kedudukan kita sebagai pemimpin, maka salah satu tindakan kita agar sesuai dengan nilai Pancasila adalah berikut ini, kecuali A. Mewajibkan rakyat untuk selalu kreatif dan giat bekerja agar mendorong pertumbuhan ekonomi. B. Meratakan lapangan pekerjaan sampai pelosok daerah. C. Meratakan bantuan subsidi untuk seluruh rakyat di semua aspek tanpa terkecuali. D. Menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir. Dan E. Mendengarkan keluhan rakyat agar dapat mengetahui masalah yang sedang dialami oleh rakyatnya dan kemudian dapat dengan segera mencari solusi yang tepat. Oke, teman-teman semua, kalau kita lihat opsi A, B, C, D, dan E ini semuanya kelihatannya benar. Tetapi ada satu opsi yang sebenarnya itu tidak bagus. Dan itu jangan kita lakukan sebagai pemimpin agar sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu opsi yang C, meratakan bantuan subsidi untuk seluruh rakyat di semua aspek tanpa terkecuali. Karena kalau kita meratakan bantuan subsidi untuk semua rakyat, maka rakyat akan cenderung mengharapkan bantuan dari pemerintah dan rakyat akan cenderung malas bekerja dan menjadi kurang kreatif. Soal yang berikutnya, pahlawan pendiri bangsa banyak memiliki sifat terpuji yang patut kita tiru sebagai generasi penerus bangsa saat ini. Mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Semangat yang dimiliki para pahlawan merupakan salah satu bukti cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara ada di bawah ini, kecuali A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. B. Rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. C. Semangat berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. D. Jiwa pantang menyerah supaya dikenal sebagai pahlawan bangsa oleh generasi muda. Dan E. Rela mengorbankan jiwa dan raga. Oke, karena di sini ada kata kecuali, maka kita cari yang bukan ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara. Dan jawabannya adalah yang D. Jiwa pantang menyerah supaya dikenal sebagai pahlawan bangsa oleh generasi muda. Karena itu artinya para pahlawan mengharapkan imbalan. Karena mengharap imbalan berarti pahlawan itu berjuang dengan pamrih, bukan tanpa pamrih. Soal yang berikutnya, Indonesia telah sepakat untuk mengadopsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ada beberapa ideologi di dunia. Ideologi ini merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Hal tersebut menunjukkan fungsi ideologi sebagai A. Membentuk identitas negara. B. Menjadikan pedoman hidup. C. Memupuk rasa kasih sayang. D. Membentuk dasar-dasar cara bersosialisasi. Dan E. Menjadikan rakyat Indonesia mandiri. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Ideologi ini merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Itu artinya ideologi itu menjadi suatu ciri khas atau identitas dari sebuah bangsa. Jadi jawabannya adalah yang A, membentuk identitas negara. Soal yang berikutnya, Pancasila berisi 5 sila yang memuat 5 nilai luhur yang fundamental. Menghayati dan menerapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila penting karena melalui nilai-nilai tersebutlah bangsa Indonesia yang beragam menjadi padu. Nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak dapat diciptakan oleh negara, akan tetapi nilai tersebut A. Diciptakan oleh pejuang Indonesia. B. Diciptakan oleh Panitia Perumusan Dasar Negara. C. Bersumber dari kebutuhan warga negara Indonesia itu sendiri. D. Digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Dan E. Berasal dari kebiasaan sebagian rakyat. Oke teman-teman semua, nilai-nilai Pancasila itu alami dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, nilai tersebut D. Digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Soal yang berikutnya, tiap 1 Juni ditandai sebagai hari lahirnya Pancasila. Penetapan tanggal ini mengacu pada pidato Presiden Soekarno sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Soekarno dan kawan-kawannya saat itu merumuskan dasar negara Pancasila.
Banyak usul yang dikemukakan, tetapi pidato Bung Karno menjadi salah satu usulan yang paling mengemuka saat itu. Pidato Ir Soekarno tersebut dikenal dengan judul A. Lahirnya Pancasila, B. Hari lahirnya Pancasila, C. Terbitnya Pancasila, D. Lahirnya Dasar Negara Pancasila, dan E. Perumusan Pancasila. Oke teman-teman semua, soal ini adalah murni soal hafalan. Nah, pidato Ir Soekarno pada saat itu yang sangat terkenal itu dikenal dengan judul A. Lahirnya Pancasila. Berikutnya, Pancasila dalam sejarah dirumuskan oleh 3 tokoh nasional Indonesia saat sidang BPUPKI berlangsung. Ketiga tokoh tersebut berperan penting dalam perumusan Pancasila yang hingga saat ini masih menjadi dasar negara kita. Tokoh perumus Pancasila yang menyampaikan 5 asas yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat ialah A. Muhammad Yamin, B. Ir Soekarno, C. Supomo, D. Muhammad Hatta, dan E. Sayuti Melik. Oke teman-teman, soal ini juga merupakan soal murni hafalan. Nah, tokoh yang merumuskan 5 asas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat adalah A. Muhammad Yamin.